Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan dan membicarakan tentang tema sumber-sumber dan asas-asas hukum agraria nasional. Sumber hukum merupakan asal mulanya hukum, yaitu segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan, menimbulkan ketentuan-ketentuan hukum sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sumber hukum tanah nasional dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber hukum tertulis, kemudian yang kedua ada sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tidak tertulis ini salah satu contohnya hukum yang berlaku di masyarakat atau sering kita kenal dengan hukum adat istiadat. Kita teruskan. Sumber-sumber hukum tertulis dari hukum tanah atau hukum agraria nasional ini sangat banyak sekali. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. Ada TAP MPR tahun 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Ketiga ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Ini merupakan undang-undang yang komprehensif yang secara rinci menjelaskan tentang peraturan-peraturan di bidang hukum agraria atau di bidang hukum pertanahan nasional. Yang keempat ada peraturan pelaksana undang-undang pokok agraria. Nomor 5 ada peraturan-peraturan yang bukan merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pokok Agraria yang dikeluarkan setelah tanggal 24 September tahun 1960. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan karena ada beberapa masalah hukum, karena ada beberapa persoalan tertentu. Misalnya ada Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 berisi tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Sebelumnya tidak ada aturan yang menjelaskan mengenai larangan pemakaian tanah tanpa izin terlebih dahulu kepada pemiliknya atau kepada kuasanya. Ini sebelumnya tidak ada. Yang terakhir itu ada peraturan-peraturan lama yang untuk sementara masih berlaku berdasarkan ketentuan pasal-pasal peralihan. Jadi di dalam reformasi hukum agraria nasional ini tidak keseluruhan peraturan-peraturan sebelumnya diganti. Tetapi ada beberapa peraturan-peraturan, ada beberapa klausa-klausa di dalam undang-undang yang kemudian masih dipakai karena dinilai ini pro dengan tujuan dan kemudian reformasi hukum agraria nasional. Berikutnya, sumber hukum tidak tertulis dari hukum agraria nasional paling tidak ada dua. Yang pertama adalah peraturan-peraturan atau norma-norma hukum adat sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 5, kemudian pasal 56 dan pasal 58 Undang-Undang Pokok Agraria. Misalnya pasal 56 itu mengatakan demikian. Selama undang-undang mengenai hak milik sebagaimana tersebut dalam pasal 50 ayat 1 ini belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat. Jadi di dalam Undang-Undang Pokok Agraria ada aturan yang mengatakan bahwa undang-undang mengenai atau peraturan-peraturan mengenai ketentuan hak milik ini akan diatur kemudian. Jika peraturan-peraturan yang dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini belum terbentuk, maka otomatis hukum adat ini masih dipergunakan dalam hal hak milik. Yang kedua itu ada hukum kebiasaan baru.
Hukum kebiasaan baru ini misalnya ada jurisprudensi dan praktik administrasi yang berkaitan dengan tanah. Pada setiap hukum, pasti ada asas-asas yang menjadi dasar dan harus menjiwai pelaksanaan hukum tersebut. Termasuk di dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini juga ada asas yang menjadi dasar dan menjiwai pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ada namanya asas kenasionalan. Asas ini menerangkan bahwa tanah bagi bangsa Indonesia ini memiliki sifat komunalistik. Artinya bahwa semua tanah yang berada dalam wilayah Republik Indonesia ini merupakan tanah bersama rakyat Indonesia sebagai suatu bangsa. Jadi tidak dipisah-pisahkan. Jadi komunalistik dalam arti bahwa tanah yang dimiliki oleh warga negara dalam wilayah negara Indonesia ini merupakan tanah bersama rakyat yang kemudian tidak dapat dipisah-pisahkan. Ini menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk negara Republik Indonesia. Tidak kemudian saya memiliki tanah sekian hektar, lalu saya memisahkan diri dari negara Indonesia. Tidak, tetapi kita sifatnya adalah komunal. Kita sifatnya adalah bersatu. Nomor 2, ada asas yang mengatakan tingkatan tertinggi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ini dikuasai oleh negara. Maka negara ini memiliki wewenang misalnya untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Jadi negara melalui lembaga-lembaga terkait ini punya wewenang untuk mengatur misalnya tanah di wilayah ini adalah tanah kering. Tanah di wilayah ini adalah tanah yang diperuntukkan untuk penghijauan. Maka jika sudah diperuntukkan untuk penghijauan, tidak mungkin bisa lagi oleh badan hukum, oleh orang perorangan dibangun suatu bangunan yang akhirnya menghilangkan fungsi dan peruntukan dari tanah tersebut. Asas yang ketiga, ini adalah asas yang mengutamakan kepentingan nasional dan negara dibandingkan kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan. Kita tahu bahwa keberadaan hak ulayat ini adalah hak adat istiadat, ini masih diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Tetapi karena adanya asas ini, maka kemudian tidak dibenarkan jika masyarakat hukum adat menolak untuk memberikan hak kepada negara untuk pemanfaatan sumber daya alam tersebut, untuk pemanfaatan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat tersebut. Misalnya negara ingin membuka hutan yang diperuntukkan pertanian, sementara hutan ini di bawah kekuasaan hukum hak ulayat masyarakat adat tersebut. Asas yang keempat ada namanya asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Benar bahwa tanah ini dimiliki oleh seseorang, tetapi di samping tanah tersebut dimiliki secara pribadi oleh seseorang, oleh badan hukum tertentu, jangan lupa bahwa sebagai suatu kesatuan, semua hak atas tanah ini memiliki fungsi sosial. Artinya bahwa hak atas tanah apapun yang dimiliki oleh seseorang tidak dibenarkan jika tanah tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan sendiri tanpa melihat atau tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam arti merugikan orang banyak. Namun tidak berarti pula kepentingan pribadi akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum. Yang selanjutnya ada asas kebangsaan. Dalam asas ini menunjukkan bahwa warga negara asing ini hanya dapat memiliki tanah dengan hak pakai yang luas dan jangka waktunya ini terbatas. Jadi yang boleh memiliki tanah dengan status hak milik
ini hanya warga negara Indonesia. Sementara warga negara asing ini hanya memiliki hak pakai dengan batas dan juga waktu yang dibatasi. Yang keenam, semua warga negara Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki, orang yang punya maupun orang yang tidak punya, ini memiliki persamaan yang tidak dibeda-bedakan dalam hal hukum tanah nasional. Negara tidak membeda-bedakan selama syarat dan prosedurnya dipenuhi dengan baik, maka seluruh warga negara Indonesia sama di mata hukum. Yang ketujuh, ada namanya asas tanah pertanian. Ini harus dikerjakan dan diusahakan oleh pemiliknya sendiri. Di samping juga mencegah cara-cara yang bersifat pemerasan. Di dalam sejarah pertanahan kolonial Belanda, para petani ini diperas dan dipaksa untuk mengerjakan tanah-tanah pertanian, baik itu yang dimiliki sendiri maupun yang dimiliki oleh para penguasa pada saat itu. Jadi dengan adanya asas ini, maka memungkinkan warga negara Indonesia di bidang tanah pertanian ini untuk mengerjakan dan mengusahakan tanahnya sendiri dan kemudian menghindari cara-cara yang bersifat pemerasan dan pemaksaan. Kedelapan, asas tata guna tanah secara berencana. Jadi negara Indonesia yang dalam asas sebelumnya dikatakan punya wewenang, punya kekuasaan terhadap tanah yang ada, terhadap keseluruhan tanah yang ada di Indonesia, maka ada namanya national planning dan ada namanya regional planning, yaitu rencana umum dan kemudian rencana khusus. Pemerintah ini punya wewenang untuk membuat suatu rencana umum mengenai peruntukan tanah. Jadi tanah di koordinat ini, di koordinat sekian, tidak boleh didirikan bangunan karena pemerintah berencana mendirikan bendungan air di koordinat tersebut yang akan difungsikan sebagai persediaan air bagi lahan pertanian. Maka tanah yang sudah diperuntukkan untuk keperluan tersebut ini tidak boleh kemudian oleh pemiliknya atau oleh badan hukum tertentu mendirikan bangunan di atasnya, didirikan mall, tidak boleh, didirikan taman, tidak boleh. Yang kesembilan, ada namanya asas kesatuan hukum. Dualisme hukum yang ada sebelum diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria Nasional ini kemudian terhapuskan dengan adanya undang-undang ini. Jadi dulu kalau misalnya masih ada dualisme hukum antara hukum agraria kolonial dengan hukum agraria adat, maka sekarang yang terjadi setelah terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria, maka ada namanya kesatuan hukum. Lalu bagaimana dengan hukum adat yang sebelumnya diakui sebagai hukum agraria pada saat kolonial Belanda? Maka status hukum adat ini menjadi dasar dari pembentukan hukum tanah nasional. Jadi tidak kemudian menghapuskan hukum adat ini tetap ada, tetapi fungsinya ini digunakan sebagai dasar yang melandasi pembentukan hukum tanah nasional, yang melandasi hukum agraria nasional. Yang nomor 10 ada namanya asas jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Kita tahu bahwa hukum tanah kolonial tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada warga negara Indonesia. Jadi dulu pada saat kolonial Belanda sudah ada pendaftaran tanah. Tetapi pendaftaran tanah ini tidak dimaksudkan memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada si pemilik tanah. Akan tetapi pendaftaran ini dimaksudkan bertujuan untuk menetapkan wajib pajak atas tanah. Jaminan kepastian hukum ini dapat kita simak misalnya dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria.
Ini jaminan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara Indonesia pasca reformasi hukum agraria nasional. Yang terakhir adalah asas pemisahan horizontal. Asas ini menghendaki seseorang atau badan hukum untuk mempunyai hak sewa atas bangunan, untuk mendirikan bangunan di atas tanah hak milik yang telah mereka sewa berdasarkan kesepakatan, kemudian didirikan bangunan di atasnya. Ada pemisahan horizontal antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan, jadi berbeda. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.